Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadinil amin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa umatil mutamassikin bi ta'alimil Qur'an wa sunnah fi umur dunya waddin. Qala ta'ala wa taqul qailil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al-hadits amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan berkah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat, sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam satu kajian jihad atau ngaji hari Ahad. Bersyukur ini bagian yang sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah, karena ada dalam satu qaul yang mengatakan asyukru manba'us sa'adah. Bersyukur adalah sumber dari segala kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, mendambakan, mencita-citakan, mengharapkan hidup bahagia, maka hal penting pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak rasa syukur kita, sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena betapapun banyak kita mendapatkan rezeki, betapapun banyak kita mendapatkan kenikmatan, tapi kalau kita tidak pandai mensyukurinya, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tidak akan menjadikan kita hidup merasa bahagia. Karena itu, marilah dalam kesempatan kehidupan kita dimanapun dan kapanpun, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu sekalian itu bersyukur, maka la azidannakum, pasti aku akan menambahkan nikmat untuk kamu sekalian. Tetapi sebaliknya, jika kamu tidak mau bersyukur atau ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka tunggulah bahwa siksaku suatu saat nanti akan terasa sangat pedih sekali. Karena itu hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya selalu dalam keadaan bahagia. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, tema hari ini apa nih? Kalau nggak salah kemarin masalah sholat nih Pak. Ya.
Ya, ini memang masalah sholat, masalah yang menurut saya ini bagian dari kehidupan kita yang sangat penting, karena itu perlu untuk menjadi renungan, ya, menjadi bahan renungan, bahan telaahan dan bahan kajian kita bersama. Banyak ayat, banyak hadis yang membicarakan tentang sholat. Di antaranya misalkan Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Kenapa? Li dzikri, untuk sarana ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini diantaranya satu untuk kita mengingat Allah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nah, kita bisa bayangkan, kita mengaku beragama, kita orang yang punya agama, kita yang punya identitas agama, tapi kita tidak sholat, maka boleh jadi agama kita akan runtuh. Karena tegaknya agama ditentukan oleh amal ibadah sholat. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada satu ulasan yang menggambarkan betapa pentingnya sholat bagi manusia. Makanya ada ungkapan inna fis sholati khamsatu mafatih. Inna fis sholati, sungguhnya di dalam ibadah sholat itu ada khamsatu mafatih, 5 kunci. Nah, ini. Jadi sholat itu ternyata menjadi amal yang sangat strategis. Karena saking strategisnya dikatakan sholat itu sebagai kunci. Kunci itu apa, Pak? Ya, gembong. Ya, intinya bahwa kunci itu bagian yang sangat penting. Kuncinya hidup, kuncinya rezeki, kuncinya amal. Makanya sholat itu merupakan ibadah yang memiliki berapa kunci, artinya menentukan. Al-awalu as-sholatu miftahud du'a. Sholat itu menjadi kuncinya doa. Jadi kita setiap hari, setiap saat berdoa, memohon pada Allah. Tetapi kalau kita mohon, ini ada orang tanya, Pak, kalau orang minta itu sebaiknya itu titip atau datang langsung? Kira-kira kalau menurut kita, kalau orang minta itu datang langsung atau titip, Pak? Datang langsung. Pokoknya kalau orang minta datang langsung, itu mbuh pira pasti dibayi. Tapi kalau hanya titip, ya bumbuan. Makanya as-sholatu miftahud doa. Sholat itu adalah kuncinya doa. Apapun yang kita minta, yang penting kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang selalu berdoa, tapi kalau mereka tidak sholat, ya wallahu a'lam. Karena apa? Kuncinya orang meminta kepada Allah adalah dengan datang langsung. Datang langsung. Nah, ini makanya mudah-mudahan kita orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok di hari kiamat, hal yang sangat indah mengesankan dalam hati kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenangan-kenangan indah ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyun sewu, di antara amal-amal kita semuanya besok di hari kiamat, ada amal yang akan terasa membuat kita tuh senang, bahagia, indah. Apa itu? Yaitu ibadah sholat
waktu. Karena itu Nabi mengatakan as-sholatu rohatul mu'min. Salat itu menjadi rohah, itu artinya suasana yang santai, yang menyenangkan, yang nikmat. Jadi suasana yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang beriman adalah ketika melaksanakan ibadah sholat. Nah ini kita bisa mengevaluasi. Kira-kira kalau kita semuanya sholat itu merasa bahagia, senang, atau merasa terbebani. Sebab ngeten, riyen zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, ketika ada peperangan, kemudian ada sahabat-sahabat yang kena tembak, ketika mencabut tombaknya itu adalah ketika mereka dalam keadaan sedang ibadah sholat. Kenapa? Karena begitu nikmatnya, begitu merasakan senangnya, tombak itu dicabut tidak terasa. Makanya Nabi setiap mengajak Bilal untuk sholat, itu Nabi mengatakan, arehna ya Bilal, arehna ya Bilal, ayo santai-santai Bilal, ayo santai-santai Bilal. Jadi ibadah sholat dikatakan sebagai ibadah yang sangat menyenangkan. Nah ini barangkali bisa menjadi bahan ukuran kita. Sampai saat ini, sampai detik ini kita sudah menjadi orang Islam, sudah sholat. Kira-kira sholat yang kita lakukan ini rasanya kita senang, bahagia, nikmat dengan sholat, ataukah kita merasa sholat itu menjadi beban? Kalau kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, insya Allah sholat itu menjadi nikmat. Sebagaimana kata Nabi, as-sholatu rohatul mu'min. Sholat itu menjadi suasana kesantaiannya orang-orang yang beriman. Karena apa? Bercengkrama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang paling indah yaitu amal sholat, karena di dalamnya ada yang namanya sujud. Nah, ini. Jadi dalam sholat itu hal yang sangat membuat Allah senang kepada kita. Pertama, kita menghadap kiblat. Yang kedua, kita bersujud. Dan yang ketiga, kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyun sewu, hadirin jamaah sekalian, ini kunci pertama dari sholat adalah as-sholatu miftahud doa. Sholat itu kuncinya doa. Orang yang seperti apapun, kalau orang itu masih sholat, maka orang-orang itu berhak untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya kalau kita berdoa kepada Allah, maka doa yang terbaik adalah doa yang mengiringi sholat, yaitu doa antara azan dan iqomah, dan doa yang dibaca ba'da sholat. Jadi untuk melengkapi rangkaian ritual sholat, di samping sholat itu doa, maka diawali dan diakhiri dengan bacaan doa. Makanya berbahagialah orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat, karena di situ banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sholatu miftahus syukri. As-sholatu miftahus syukri. Sholat itu merupakan kunci yang sangat penting bagi umat Islam untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah adalah
orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Sepakat apa tidak hadirin sekalian? Harus sepakat. Karena apa? Karena sholat itu melibatkan jiwa, melibatkan raga. Gimana? Bukan hanya doa-doa saja, tapi fisik kita juga kita gerakkan. Makanya dalam satu kitab dikatakan as-sholatu syukrun lin nikmah al-badaniyah wal ahsas al-khumsah. Salat itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang bersifat badaniyah yang berupa panca indera. Salat itu ada berapa waktu? 5. Indra kita ada berapa? 5. Ada namanya panca indra. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, sholat 3 rakaat. 3 rakaat itu dikatakan orang yang melaksanakan sholat 3 rakaat berarti orang itu yang mensyukuri nikmatul ain. Apa nikmatul ain? Nikmat kedua mata kita itu digunakan untuk melihat 3 arah. Arah depan, arah kanan, dan arah kiri. Kita bisa nggak melihat belakang? Tidak bisa. Jadi syukur kita melaksanakan ibadah sholat maghrib yaitu mensyukuri nikmatul ain yang bisa digunakan untuk melihat tiga arah. Jadi ini satu analisis yang mengatakan bahwa sholat itu sebenarnya ekspresi rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah indera yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Apa nikmat yang kita syukuri dengan sholat subuh? Yaitu nikmat kita diberi rasa. Dalam kulit kita ada 2 rasa. Rasa panas dan rasa dingin. Rasa sejuk dan rasa gerah. Jadi dalam kulit kita selalu ada 2 rasa. Makanya 2 rasa ini kita nikmati dengan mensyukurinya melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian sholat yang 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Ada sholat isya, ada sholat zuhur, ada sholat asar. Ini untuk mensyukuri telinga kita, mensyukuri hidung kita, untuk mensyukuri satu lagi apa? Yang masuk panca indera itu. Nah ini semuanya bisa untuk digunakan merespon hal yang datangnya dari 4 arah. Makanya sholat 4 rakaat dikatakan sebagai rasa syukur kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan lewat hidung kita, lewat telinga kita, yang semuanya itu bisa merespon hal-hal yang datang dari 4 arah. Kan itu dikatakan bahwa as-sholatu miftahus syukri. Sholat adalah kuncinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu keterangan, sholat merupakan bentuk syukur kita karena kita diberi perpanjangan umur. Setiap kita tambah umur, kita jaga dengan sholat. Tambah lagi kita jaga dengan sholat. Waktu zuhur kita sholat, ditambah sampai asar kita sholat, sampai maghrib kita sholat, sampai isya kita sholat, sampai subuh kita sholat. Terus waktu yang terus bergulir kita syukuri dengan memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu Bapak sekalian, bagaimana kalau kita diberi waktu yang begitu nikmat, waktu yang begitu berharga, tapi kita sia-siakan.
tidak kita gunakan untuk bersyukur dengan sholat, maka kita menjadi orang yang betapa ingkarnya kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berbahagialah kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu, kita nggak usah berpikir sholatnya diterima atau tidak, nggih. Kita diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk bisa sholat, bisa sujud, bisa menghadap kiblat, itu sudah satu kenikmatan. Jadi kita tinggal menikmati, urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi as-sholatu miftahus syukri. Jadi kita mau ngomong apapun, maka orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang selalu menjaga sholat. Kemudian yang ketiga, as-sholatu miftahul a'mal. Sholat itu adalah ibadah atau amal yang menjadi kuncinya segala amal-amal perbuatan kita. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sungguhnya sholat itu tanha, mencegah, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Jadi kita diharapkan dengan menjadi orang yang selalu sholat ini, menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, amalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ingin atau tidak Bapak sekalian? Ingin, ya. Jadi sholat itu adalah sarana kita untuk merawat, menjaga, memelihara agar amal-amal kita menjadi amal-amal yang netes, amal-amal yang bermanfaat, yang membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Makanya Nabi dalam satu hadis mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza sholahatis sholahat sairul amal, wa idza fasadatis sholat fasadat sairul amal. Besok di hari kiamat, amal-amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah adalah amal yang berkaitan dengan ibadah sholat. Awaluma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Ini. Jadi amal-amal yang akan dimintakan pertanggungjawabannya pertama oleh Allah, yaitu amal yang berkaitan dengan ibadah sholat. Idza sholahatis sholat, jika sholatnya itu baik, sholahat sairul amal, maka amal-amal yang lain juga ikut menjadi baik. Tetapi wa idza fasadatis sholat, jika sholatnya itu rusak, maka fasadat sairul amal, amal-amal yang lain juga akan menjadi rusak. Nah ini makanya sekali lagi kita bahagia. Hadirin sekalian, sekali lagi kita orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mendapatkan hidayah dari Allah, ditakdirkan menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Makanya namanya iqomatus sholat. Iqomah itu artinya menegakkan dan menjaga. Jadi dengan menegakkan sholat, menjaga sholat, tujuannya agar amal-amal yang lain kita ikut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa. Ternyata amal perbuatan kita ini ditentukan sekali oleh seberapa amal ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu pernah ada seorang intelektualis, seorang cendekiawan, Profesor Harun Nasution mengatakan, la sholata lima tanha sholatu anil fahsya'i wal munkar.
orang itu tidak dikatakan sholat ketika sholatnya itu tidak berdampak terhadap perilaku sehari-hari. Nyun sewu Bapak dan hadirin sekalian, kira-kira sholat yang kita lakukan ini berdampak apa tidak terhadap kehidupan kita sehari-hari? Nyun sewu pripun niku jawabane. Ada yang berdampak, ada yang tidak. Padahal kalau kita melihat dalam Quran itu jelas, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini mari menjadi bahan evaluasi bagi kita, karena hakikatnya sholat adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang baik di hadapan Allah dan juga di hadapan umat manusia. Jadi as-sholatu miftahul a'mal. Sholat merupakan kunci bagi amal-amal yang lain. Yang keempat, as-sholatu miftahul istighfar. Sholat itu menjadi kuncinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu apa, Pak? Minta ampun. Kenapa kita minta ampun? Ya, karena banyak hal. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap keturunannya Nabi Adam adalah orang-orang yang tidak bisa lepas, tidak bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan salah dan dosa. Berarti kita semuanya kira-kira termasuk orang-orang yang punya dosa. Betul apa enggak? Betul. Kita akui aja. Karena apa? Kita bukan nabi. Kita tidak dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong nabi saja yang sudah dijamin surga, sudah dimaksum, dijaga oleh Allah, nabi itu masih, dalam satu hadis Nabi mengatakan, wallahi innani la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marrah, rahul Bukhari. Ini Nabi, seorang yang sudah sangat suci, sangat dijamin surganya, sangat dijaga oleh Allah. Nabi selalu beristighfar. Wallahi demi Allah, ini sungguhnya aku la astaghfiru, sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih dan bertobat kepadanya, fil yaum sehari aktsara min sab'ina, lebih dari 70 kali. Wong kapasitas Nabi aja selalu beristighfar, bahkan tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Apalagi kita semuanya. Nggih napa mboten? Jadi kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu beristighfar. Ini menggambarkan betapa murahnya Allah. Selalu membuka pintu tobat, selalu membuka pintu ampunan, selalu membuka pintu maghfirah kepada siapapun yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci dari istighfar itu adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Makanya dalam satu riwayat ini bahwa Ka'bah itu adalah diciptakan dari 5 gunung yang besar-besar. Kemudian ditanya, kenapa Ka'bah dibuat dari gunung yang besar-besar? Iya, karena Ka'bah itu menjadi pusarannya bumi. Dan orang-orang yang selalu menghadap pusarannya bumi,
orang-orang yang selalu menghadap Ka'bah, orang-orang yang selalu menghadap Baitullah, dan orang itu punya dosa besar, maka ketika dia selalu menghadap ke Ka'bah, dosa-dosanya akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun besarnya. Dalam satu riwayat dikatakan, mangkana lahu sholatun walahu auzarun katsirah ghafarallahu lahu wala yubali. Barang siapa yang selalu sholat menghadap Ka'bah dan orang itu punya dosa-dosa yang sangat banyak sekali, ghafarallahu lahu, Allah pasti akan mengampuninya, la yubali, tidak peduli. Nah, ini kita bisa bayangkan betapa orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang banyak kesalahannya, ketika bersimpuh di hadapan Allah, bersujud kepada Allah, menghadap kepada Allah, Allah rela untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ini menggambarkan betapa Allah sangat suka, sangat senang kalau hambanya itu selalu menghadapnya setiap waktu. Maka sekali lagi kepada hadirin jamaah sekalian, berbahagialah bagi kita semuanya yang selalu mendapatkan takdir untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi ini hal yang saya rasakan tuh luar biasa, luar biasa. Kemudian yang kelima yang berkaitan dengan miftah, dengan atau sholat itu menjadi kunci adalah as-sholatu miftahul mahabbah. Sholat itu menjadi kuncinya Allah cinta kepada hambanya dan hambanya cinta kepada Allah. Niki nyun sewu, bagaimana kok bisa begitu? Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, nyun sewu dulu ketika Isra Mi'raj, Nabi diminta sholat sehari semalam berapa kali? 50 kali. Kenapa kok diminta untuk sholat 50 kali? Frekuensi yang begitu tinggi. Nah, ini ada logika. Dalam satu riwayat dikatakan, mengapa Allah minta Nabi untuk sholat 50 kali? Karena Allah sangat cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, Allah pingin Nabi setiap saat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam logika cinta, kalau orang cinta itu pinginnya sering ketemu atau jarang ketemu? Sering ketemu. Jadi dimanapun yang namanya logika, orang yang cinta pasti selalu ingin bertemu. Ya, karena cinta itu kan ada 3. As-sa'idu, al-ishku, dan al-fi'lu. Ini ciri-ciri orang cinta itu ada 3. Satu, orang cinta itu selalu bahagia. Nggih mboten, Pak? Orang kalau lagi senang, lagi cinta, rasanya bahagia atau sedih? Bahagia. Pasti rasanya berbunga-bunga, senang, berbinar-binar. Makanya as-sa'idu. Makanya berbahagialah orang-orang yang dikaruniai rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi pertama, cinta itu diwarnai dengan rasa as-sa'idu. Yang kedua, diwarnai oleh al-ishku. Ishku itu maknanya rindu. Rindu itu maknanya ingin selalu bertemu. Jadi kalau cinta kok tidak ingin bertemu itu ngapusi. Jadi cinta itu selalu ingin bertemu. Dan yang ketiga, cinta itu al-fa'lu, selalu ingin berkorban. Makanya Nabi itu diminta oleh Allah untuk selalu bertemu. Bahkan sehari semalam diminta untuk bertemu 50 kali. Tapi Nabi gak masalah. Yang masalah adalah umatnya. Kalau saya gak masalah ya Allah, tapi umatku. Kata Nabi Musa itu, Muhammad, kamu itu gak masalah, tapi umatku gak kuat, umat kamu.
Akhirnya terus dialog terus, akhirnya sampai pada keputusan akhir bahwa sholat yang diperintahkan adalah 5 waktu. Nah, 5 waktu ini pun menggambarkan bahwa kita ini dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Karena itu diminta untuk sering-sering bertemu. Jadi dikatakan bahwa as-sholatu miftahul mahabbah. Sholat itu adalah bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena umat-umat dan nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW itu hanya diberi waktu sehari semalam hanya sekali. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain sehari semalam hanya diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat hanya sekali. Sedangkan Nabi Muhammad dan umatnya diberi kesempatan untuk menghadap Allah sehari semalam 5 kali. Lah dalam bahasa cinta, tingginya frekuensi pertemuan itu menggambarkan bahwa di situ ada cinta. Nggih mboten. Lah kita sekarang ukur. Karena dalam satu ungkapan cinta kita kepada Allah itu ada 3. Ada namanya al-mahabbah al-aula. Ada namanya al-mahabbah al-wusta. Ada namanya al-mahabbah al-adna. Dalam Quran dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, banget, sangat apanya, hubban, cintanya lillah, kepada Allah. Ini kategori cinta yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk, dengan rutin, dengan istiqomah, dengan betul-betul meluangkan waktu. Kadang-kadang orang suatu kan sekenanya tidak meluangkan waktu. Misalkan waktu sholat tidak dihitung. Tapi kalau orang yang menghitung ya meluangkan waktu, oh ini sudah menjelang waktu, kita siap-siap. Itu berbeda dengan ketika datang waktu terus kita sholat, itu beda. Karena di situ ada suasana hati meluangkan waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nyun sewu, kalau kita ketemu orang yang kita kasih, kita siap-siap atau tidak? Semuanya kita siapkan. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah cinta ya, kita jaga. Karena apa? Kita ingin merawat cinta. Nah ini makanya sholat, as-sholatu miftahul mahabbah. Sholat itu menjadi kuncinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata Allah menyuruh umatnya Nabi untuk menghadap sehari semalam sebanyak 5 kali. Itu berbeda dengan Allah memerintahkan untuk menghadap sehari semalam 1 kali. Karena itu berbahagialah hadirin jamaah sekalian, kita ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat, yang itu menggambarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama adalah al-mahabbah al-aula. Yang kedua al-mahabbah al-wusta, cinta yang 50-50. Separuh cinta kepada Allah, separuh cinta kepada dunia. Ini biasanya tingkatan kita mungkin di situ nggih. Ya cinta kepada Allah, ya cinta dunia. 50-50. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah al-adna. Cinta dunia lebih besar dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah itu yang sudah memberikan banyak nikmat, memberikan banyak kehidupan kepada kita, kita nomor 2-kan. Kita hanya ingat pada makhluk, tapi lalai dan menomor 2-kan Sang Khalik. Nah ini dikatakan sebagai al-mahabbah al-adna, cinta yang sangat rendah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin seperti itu ya, renungan kita berkaitan dengan
kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Harapan kita mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mustaqimun, istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain, sehingga menjadi wasilah perantara bagi kehidupan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Boleh, silakan, monggo. Ada yang berpendapat sholat itu memudahkan urusan atau barangkali lebih istilahnya sholat itu bisa meningkatkan produktivitas. Iya. Bagaimana? Iya. Berapa? Iya. Begini, jadi sholat itu memang suatu ibadah yang kompleks. Kompleks itu artinya berbagai hal ada dalam sholat. Bahkan sholat itu sebenarnya kalau kita kembali kepada apa yang dipraktekkan oleh Nabi itu bisa menumbuhkan produktivitas. Tetapi kita harus paham bahwa sholat itu adalah ada al-amaliyah al-badaniyah, ada al-amaliyah al-qalbiyah. Selama ini amaliyah sholat kita masih banyak fokus kepada amaliyah badaniyah. Lah kita harus fokus juga kepada amaliyah al-qalbiyah, amaliyah hati kita. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat betul-betul konsentrasi kepada Allah, maka itu akan menimbulkan kenikmatan tersendiri yang itu nanti akan berujung pada nilai-nilai produktivitas dalam kehidupan kita. Itu. Makanya ketika Nabi mengatakan as-sholatu rohatul mu'min, sholat itu adalah suasana yang paling santai bagi hati orang-orang yang beriman. Itu artinya dengan sholat itu orang akan banyak merefleksi dan merefresh. Gitu. Jadi kata-kata refresh itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang produktif. Gitu. Makanya Nabi tidak menyebut sholat itu kewajiban, tapi satu rohah. Rohah itu suasana yang santai, bercengkerama. Lah masalahnya di kita jasad kita sudah sholat, tetapi hati kita, qalb kita sudah betul-betul khusyuk atau belum? Karena dalam sholat ada namanya hudurul qalbi ila hadrati rabbi, hadirnya hati ke hadapan ilahi rabbi. Sehingga mulai dari takbir sampai salam, hati kita selalu ingat kepada Allah. Nah ini kita sudah sampai seperti itu belum? Ini yang menjadi problem kita kan di situ selama ini. Ya kita sudah sholat betul, tapi sudah hudurul qalbi atau belum? Karena Nabi, sahabat ketika sholat itu betul-betul hudurul qalbi. Ketika hati hadir di hadapan Allah, maka perasaan yang lain tidak ada yang masuk. Sehingga ketika tombak yang ada di fisiknya dicabut nggak terasa. Karena saking nikmatnya suasana hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita masih perlu banyak belajar adalah ketika sholat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang apa? Yang dengan kondisi seperti itu maka sholat akan menjadi produktif. Ya. Kita betul-betul berkomunikasi kepada Allah sehingga hati akan menjadi refresh, ya, menjadi segar. Jadi dalam bahasa umum ya sebenarnya namanya sholat yang khusyuk. Ya. Teman saya ada nulis namanya sholat khusyuk. Ya. Prof. Swito itu kan nulis sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu artinya sholat yang hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu, kita sholat berapa menit? Kira-kira di waktu menit itu hati kita ingat Allah atau ingat yang lain? Karena di sini yang sering menimbulkan problem. Kita sholat, tapi justru ketika kita sholat, hal-hal yang di luar sholat itu malah yang tadinya lupa jadi teringat. Dan ini menjadi problem. Ya maklum kita bukan zamannya sahabat ya. Kalau zaman sahabat itu ya sholat. Gitu. Ini. Mungkin itu. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.